Assalamualaikum sahabat muslimku. Tahukah sahabatku, bahwasanya meteor yang jatuh itu mengejar setan yang menguping? Simak penjelasan berikut menurut Al-Quran dan sains. Dan jangan lupa sukai video ini, komen dan berlangganan channel ini dengan cara klik tombol subscribe. Tiada satu pun yang luput dari kajian dalam Al-Quran. Semua sendi kehidupan dibahas di dalamnya. Bahkan sampai meteor yang jatuh ke bumi. Ilmu-ilmu pengetahuan modern, ilmu gaib, hingga setan terangkum dalam kitab suci ini. Dikutip dari buku Pintar Sains dalam Al-Quran, halaman 395-397. Karya Dr. Nadia Tayyarah terbitan Dar Al-Yamamah, Abu Dhabi. Disebutkan bahwa Allah sudah berfirman tentang meteor yang bersinar tajam. Meteor tersebut mengejar setan yang menguping. Kecuali setan yang mencuri pembicaraan, maka ia dikejar oleh meteor yang bersinar tajam. Dan sesungguhnya kami telah mencoba mengetahui rahasia langit. Maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Dan sesungguhnya, kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu, untuk mendengar-dengarkan berita-beritanya. Tetapi, sekarang barang siapa yang mencoba mendengar-dengarkan seperti itu, tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya. Kecuali setan yang mencuri-curi berita yang dapat didengar dari malaikat. Lalu dia dikejar oleh semburan api yang terang. Sesungguhnya, kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang. Dan kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar syaitan, dan kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala. Maka apakah mereka tidak melihat langit dan bumi yang ada di hadapan dan di belakang mereka? Jika kami menghendaki, niscaya kami benamkan mereka di bumi, atau kami jatuhkan kepada mereka gumpalan dari langit. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Tuhan bagi setiap hamba yang kembali kepadanya. Kata kisaf berarti serpihan. Allah menjelaskan kepada kita bahwa sebelum turunnya Al-Quran, setan-setan naik ke langit dan duduk-duduk di sana, guna menguping pembicaraan di sana. Dengan demikian, jika Allah memutuskan sesuatu, lalu para penduduk langit membicarakannya, mereka bisa mencuri, mendengarkan kabar yang sedang diperbincangkan itu. Kabar tersebut kemudian mereka beritakan kepada sebagian dukun. Sehingga para dukun itu menganggap setan-setan lebih hebat darinya. Dan manusia, pasien para dukun yang mempercayai si dukun. Namun, ketika Rasulullah telah diutus dan Al-Quran hendak diwahyukan, setan-setan itu diusir dari tongkrongan mereka, agar mereka tidak bisa menguping sedikit pun kabar yang dibawa Al-Quran. Jika tidak begitu, mereka bisa membocorkan isi Al-Quran kepada para dukun, dan persoalan akan menjadi rumit. Manusia akan bingung mengenai siapa yang benar, Rasul atau para dukun. Oleh sebab itu, langit dipenuhi oleh para penjaga yang sangat kuat, yaitu sinar-sinar alam dan meteor-meteor. Akibatnya, bila mana jin-jin mendekati kawasan yang bisa digunakan untuk menguping pembicaraan, partikel-partikel meteor akan tertarik ke arah jin-jin itu. Jika mereka berusaha lari tunggang langgang dari meteor itu, gravitasi meteor akan menemukan mereka kemanapun mereka lari, sampai jin-jin itu hancur menjadi debu dan jatuh ke bumi. Ilmu astronomi modern telah memastikan bahwa benda-benda langit tersebut berasal dari komet. Komet kadang-kadang tertarik oleh gravitasi matahari.
dan kadang-kadang oleh gravitasi planet-planet besar seperti Jupiter. Ketika tertarik oleh planet-planet besar itu, akan ada serpihan-serpihan kecil yang memisahkan diri dari komet dan disebut meteor, Shihab. Atau serpihan-serpihan tersebut besar dan dinamakan meteoroid, Naizak. Inilah yang dimaksudkan dengan serangan bertubi-tubi dan terus-menerus terhadap bumi oleh benda-benda langit yaitu meteor dan meteoroid. Meteor adalah benda-benda langit yang berukuran kecil, yang akan terbakar dan lenyap kala bergesekan dengan atmosfer bumi, dan memiliki kecepatan 25 km per detik. Meteor bisa dilihat bersinar kala berada pada ketinggian 150 km di atas permukaan bumi. Di bawah dari ketinggian itu, meteor telah padam dan berubah menjadi debu. Lalu, ia membutuhkan selang waktu tertentu untuk jatuh sampai di bumi, dalam bentuk abu yang menyuburkan tanah. Para ahli mengatakan bahwa benda-benda langit yang jatuh dari angkasa ke bumi diperkirakan sebanyak 150 juta benda per hari. Atmosfer bumi telah diselidiki dan diketahui bahwa atmosfer tersebut dipenuhi oleh debu-debu lembut dalam jumlah banyak. Melalui penelitian itu juga diketahui bahwa meteor jatuh lebih banyak pada malam-malam tertentu. Pada tanggal 10 Agustus dan tanggal 27 November jumlah meteor yang jatuh lebih banyak dari biasanya. Sedangkan pada tanggal 20 April, tanggal 28 November dan tanggal 12 Oktober meteor yang jatuh lebih sedikit. Baru-baru ini telah ditemukan bahwa meteor tersusun dari materi kimia yang sama dengan yang terdapat di bumi, tetapi persentase komposisinya sangat mengagumkan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalam.